Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Good morning student. How are you today? Senang sekali kita dapat bertemu kembali, yaitu melalui virtual tentang pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang urutan masa perjuangan dan percobaan periskop sederhana. Kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, masih ingatkah kalian dengan perjuangan para tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan? Berikut adalah urutan atau lini masa perjuangan dan sikap kepahlawanan mereka. Masa Hindu, yaitu pada tahun 395 Masehi, dipimpin oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanannya mencintai rakyat, berani melawan perampok, dan masa Buddha, yaitu pada tahun 850 Masehi, dipimpin oleh Raja Balaputradewa. Sikap kepahlawanannya membangun armada yang kuat, membangun ekonomi Sriwijaya. Sedangkan masa Islam yaitu pada tahun 1653 Masehi dengan dipimpin raja yang bernama Sultan Hasanuddin. Sikap kepahlawanannya berani dan gagah melawan Belanda, arif dan bijaksana. Masa penjajahan pada tahun 1945 Masehi yaitu Insinyur Soekarno. Sikap kepahlawanannya mengutamakan musyawarah dan mufakat, berani dan rela berkorban demi negara. Sikap kepahlawanan bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Kalian bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Beliau adalah pahlawan tanpa jasa. Setelah kalian membaca teks dari halaman 112 di tema 5, kalian bisa menemukan informasi sebagai berikut. Yang pertama, Gimin adalah seorang penjaga pintu rel kereta api. Sebagai penjaga rel kereta api, ia bisa menyelamatkan banyak orang, mulai dari pejalan kaki, pengguna sepeda motor, penumpang mobil, atau pengguna kendaraan lainnya. Jika tidak ada Pak Gimin dan teman-teman, tentunya keadaan lalu lintas akan menjadi kacau dan mungkin sering terjadi kecelakaan. Sikap kepahlawanan yang ditunjukkan Pak Gimin adalah bekerja keras, pantang menyerah, bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahliannya. Sedangkan informasi yang keempat, beliau bekerja demi keselamatan orang lain, yaitu para pengguna jalan yang melintas rel kereta api. Beliau tetap sabar walaupun umpatan, hujan, dan terik matahari tak pernah ia pedulikan. Keselamatan pengguna jalan adalah yang terpenting. Sikap kepahlawanan pun dimiliki oleh mereka yang bekerja di kapal selam. Mereka membantu perairan Indonesia tetap terjaga dari gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada, seperti contoh pada gambar berikut. Ini adalah periskop sederhana. Selanjutnya adalah laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya membuat periskop. Tujuan percobaan menerapkan sifat-sifat cahaya yang keterkaitannya dengan indera penglihatan. Bahan dan alatnya adalah kardus bekas, cermin datar 2 buah dengan ukuran yang sama, lem, selotip, busur derajat, gunting, kertas biasa atau kertas koran atau kertas pembungkus kado. Langkah kerjanya, bentuklah kardus bekas menjadi sebuah balok dengan ukuran tinggi antara 30-50 cm panjang dan lebar masing-masing. Buatlah lubang pada bagian sisi bidang A, B, dan lubang lain yang sisi bidang EF dengan ukuran lubang yang disesuaikan dengan besarnya cermin. Rekatkan cermin masing-masing dengan posisi seperti pada gambar sebelumnya. Pastikan cermin saling berhadapan.
Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari percobaan tersebut? Objek dipantulkan oleh cermin pada lubang atas ke cermin pada lubang di bawah sehingga objek tersebut dapat sampai ke mata manusia atau terlihat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu temukan dalam percobaan ini? Yaitu periskop menerapkan sifat cahaya yang berupa pemantulan. Cahaya dari atas objek yang ditangkap oleh suatu cermin kemudian dipantulkan menuju mata pengamat. Sedangkan bagaimana bayangan yang dihasilkan periskop adalah sifat bayangan yang dibentuk cermin datar, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran besar. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kenampakan bayangan berlawanan dengan benda. Yang keempat, bayangan tegak seperti bendanya. Dan yang kelima, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya, bayangan dapat dilihat oleh cermin tapi tidak dapat ditangkap layar. Nah, anak-anak, itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Artinya, sikap kepahlawanan bisa kita temukan di lingkungan sekitar dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan periskop dapat ditemui pada kapal selam dan tank tentara. Prinsip kerja periskop adalah membentuk bayangan dengan melakukan pemantulan pada kedua cermin datar yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar mengarah ke mata pengamat, lalu pemantulan tersebut diteruskan ke pengamat. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian bisa tulis nama dan kelas di kolom komentar. Pesan Ustazah, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study hard, and be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.